Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya membuat daripada konten. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Sering saya lihat di sosial media maupun di dalam nyata atau saya bertemu langsung, banyak orang yang selalu berkata bahwa seakan-akan suka mempermasalahkan sesuatu yang tak sepantasnya dipermasalahkan atau tak seharusnya dipermasalahkan. Misalnya masalah hilafiyah ataupun perbedaan pendapat. Ada orang yang kecil bismillah, ada orang yang membesarkan bismillah, ada orang yang kunut, ada orang yang tidak. Ini terkadang ada orang yang suka mempermasalahkan hal-hal seperti ini, padahal itu tidak mesti dipermasalahkan. Karena kenapa? Wajar bila kita ini umat akhir zaman mempunyai perbedaan pendapat, tapi jangan sampai karena perbedaan pendapat yang membuat kita saling bertolak belakang ataupun kita memutuskan tali silaturahmi karena tidak sepaham. Itulah yang bermasalah kalau gara-gara perbedaan pendapat sehingga kita ini memutuskan tali silaturahmi. Itulah yang seharusnya dipertanyakan. Kemudian yang kedua, tentang masalah, ada terkadang banyak yang mempermasalahkan tentang masalah maulid, bahwa ada terkadang saya lihat saudara kita yang berkata, tunjukkan di mana dalilnya, tunjukkan di mana perintahnya. Kembali saya menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya ini, saya tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menjatuhkan. Kembali saya ingin bertanya, bila sesuatu hal yang tak seharusnya dipermasalahkan selalu ingin diperpanjang, seakan-akan kayak ini agama seakan-akan pertarungan, atau seakan-akan agama ini adalah sesuatu pertandingan. Itu agama ini saling memudahkan antara kita, bagaimana kalau tidak sepaham, bagaimana kita ini supaya kita ini bisa berkumpul, supaya sesuatu yang berselisih, sesuatu yang tidak sepaham akhirnya bisa sepaham bila kita berjalan di rel yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kembali saya ulang tadi mengenai tentang masalah maulid. Mempertanyakan di mana dalilnya, di mana perintahnya. Di sini saya pernah, saudara, melakukan sesuatu, saya sedikit pun tidak merasa bahwa saya ingin disebut ataupun digelar ataupun ingin dibanggakan, tapi ini sungguh terpaksa saya sampaikan supaya kita ini jangan selalu mencari kesalahan orang lain, supaya ini menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Saya ingin bertanya kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, mulai dari kalangan orang awam sampai orang-orang yang berperguruan tinggi dalam agama, karena saya pernah melakukan sesuatu dakwah
yang sangat sederhana, karena saya kurang ilmu, sangat sedikit ilmu saya, secuil. Dan ada seseorang bisa dikata bahwa dia adalah seorang preman ataupun seorang yang disegani. Dan bisa dikata bahwa tidak ada orang yang berani menasihati dia karena dia adalah jago berkelahi. Dan pada saat itu kami diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikramul muslimin selama 3 bulan, ikut dengan dia membantu aktivitasnya 3 bulan berturut-turut tanpa dikasih imbalan ataupun tanpa digaji. Saya menemani dalam aktivitasnya tanpa mengharap imbalan apapun. Kemudian setelah itu saya sempat makan bersama dengan dia. Kemudian saya tiba-tiba menerima ilham dari Allah. Seperti ada sesuatu petunjuk bahwa minum air cuci tangan itu, insya Allah ketika engkau sudah meminum air cuci tangan itu, hatinya akan luluh. Dan seketika itu pun saya meminum daripada air cuci tangan. Namanya air cuci tangan itu di kampung, terkadang satu tempat cuci tangan, terkadang ada beberapa orang yang cuci tangan di situ sebelum makan dan setelah makan di situ orang cuci tangan. Itulah yang saya minum. Saya sampaikan kepada beliau, wahai saudaraku, jikalau saudara mau bertaubat, mau mengingat kepada Allah, mau mentaati perintah Allah, ingatlah saudara, bahwa tidak selamanya kita hidup dan tak selamanya kita sehat. Tapi kalau saudara mau mengerjakan perintah Allah, dengan izin Allah, air cuci tangan ini saya akan minum. Apa yang dia katakan bahwa kalau kau minum itu air, menit ini, jam ini, hari ini, saya akan bertobat dan saya akan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan seketika itu saya minum air itu. Alhamdulillah. Pada hari itu juga dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang dia sangat membela yang namanya Islam. Bila ada orang yang tantang Islam, ada yang merendahkan Islam, ada yang ingin menjatuhkan Islam, dia yang paling barisan pertama. Dan di sini saya mau bertanya saudara, apakah ada perintah atau ada larangan mengenai meminum air cuci tangan yang kotor? Apakah ada perintahnya dari Rasulullah atau ada larangannya? Apa hukumnya bila hal seperti ini dilakukan tanpa ada dalilnya ataupun tanpa ada larangannya ataupun dan lain sebagainya, tetapi orang ini bisa bertobat dan bisa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya? Apakah hal itu hal yang hal yang merugikan orang lain, atau hal yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang salah? Dan saya membutuhkan sesuatu komentar dan saya siap untuk dijumpai, saya siap untuk diundang untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Karena kenapa? Yang saya pernah pelajari bahwa asalkan sesuatu yang kita jalankan ini tidak bertentangan dengan syariat agama, karena kita masing-masing mempunyai cara untuk berdakwah, bagaimana agar mudah kita mengambil hati seseorang itu, kemudian kita mudah untuk mengajak ke jalan yang benar. Karena kenapa? Rasulullah SAW sendiri berdakwah
kepada Bilal radhiyallahu anhu. Dengan ikramul muslimin, tidak bla 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 bla, tapi ikramul muslimin, membantu aktivitasnya Bilal radhiyallahu anhu. Barulah disampaikan beberapa kata setelah beberapa kali untuk datang ikramul muslimin kepada Bilal. Tapi sekarang di akhir zaman ini, kita seakan-akan itu ayat hadis selalu mau dihantamkan baku dapra. Itu tidak ada mendapatkan hasil, saudara. Tetapi kita ini akan diketawai oleh orang-orang non-muslim. Bahwa masa itu orang Islam saya sendiri baku hantam, baku berkelahi, baku hantam-hantam ayat. Tidak seperti demikian, saudara. Bila ada kesalahpahaman, mari untuk bersama-sama untuk memperbaiki kesalahpahaman itu, agar kita ini tidak menjadi tontonan dari orang-orang non-muslim. Bahwa kenapa orang Islam seperti itu. Jadi seperti itu, saudara. Jadi saya memohon dan menunggu komentar, dan bila ada yang mengatakan bahwa yang pernah saya lakukan ini adalah perbuatan salah, maka saya bersedia kalau seperti itu, bahwa cukuplah saya yang masuk neraka dan seluruh umat muslim di dunia ini biarkanlah mereka semua masuk ke dalam surga. Cukuplah saya yang merasakan yang namanya hidup di dalam neraka. Bila ada yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah perbuatan yang salah ataupun seperti apa, saya membutuhkan komentar dari saudara-saudara. Karena kenapa? Bila kita ini tidak kembali berpikir cerdas, maka kita semakin akan ditertawakan oleh agama-agama lain. Karena kenapa? Kita sudah digelar bahwa agama Islamlah yang paling terbaik seluruh dunia. Agama Islamlah yang paling memahami tentang masalah perbedaan dan lain-lain sebagainya. Namun kenapa kita saat sekarang ini selalu ingin baku hantam dengan ayat, baku hantam dengan hadis? Kenapa tidak ingin kita bersatu dan saling memperbaiki sesuatu yang salah, saling memperbaiki sesuatu hal yang mungkin ada kesalahpahaman tapi bisa diperbaiki, akhirnya kita ini bisa bersatu sehingga agama ini bisa berkembang. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan, saudara. Ada salahnya datanya dari kepribadian saya sendiri. Kalau ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.